Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang cukup gacor. Kali ini datang dari armada kapal perang baru dengan desain atau konsep besutan dari perusahaan swasta Indonesia yaitu Republic Corp dengan galangan kapalnya yaitu Palindo Marine Bos. Yang kini telah berganti nama menjadi Republik Palindo. Nah, yang mau kita lihat di sini bersama-sama adalah desain terbaru dari kapal frigate Trimaran besutan Republic Corp yang terlihat mampu membopong banyak rudal nih bos. Bukan kaleng-kaleng sampai puluhan rudal, lebih dari 60 rudal VLS nih, ngeri-ngeri sedap. Nah, lantas pertanyaannya kapal perang seperti apakah itu? Dan nanti kita lihat juga kapal induk besutan Republic Corp yang kemarin diberi nama Giuseppe Garibaldi. Dan kini mereka pun buka suara bos, setelah ini kita kupas. Kemudian nanti kabar kedua yang tak kalah mantap, Indonesia kini resmi menjalin lagi kerjasama dengan perusahaan Prancis untuk membangun bengkel pesawat baru di Indonesia. Nah, mantap jos. Lantas perusahaan apakah itu? Bengkel pesawat apa? Penasaran beritanya? Cus, markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi admin kutip dari video aslinya di Naval News, bisa kalian cek sendiri ya. Jadi baru-baru ini Naval News pun menyorot lagi salah satu industri pertahanan swasta kita yaitu dari Republic Corp. Jadi dijelaskan bahwa Republic Corp ini pun ternyata adalah perusahaan induk alias holding seperti Defense ID bos. Cuma bedanya Republic Corp ini swasta, kalau Defense ID itu BUMN alias negeri ya kan. Dan salah satu perusahaan pertahanan yang tergabung dalam holding Republic Corp ini adalah galangan kapal swasta Republik Palindo yang sebelumnya dikenal sebagai PT Palindo Marine. Nah, di sini sebenarnya dalam video ada 5 kapal yang dijelaskan bos. Yang katanya kesemuanya adalah desain baru dari Republic Corp. Mulai dari Fast Attack Craft Missile, kemudian Aircraft Carrier atau kapal induk, kemudian lanjut ada Trimaran Frigate Concept, lanjut ada DRAS DGK Compact Submarine, sampai dengan kapal KCR-60 Fast Missile Boat. Nah, beberapa ya sudah familiar lah ya kan, malahan sudah pernah Mimin bahas bos. Jadi kini kita mau fokus ke 2 biji aja nih, yang lumayan greget yaitu kapal induk Republic Corp dan kapal frigate Trimaran terbarunya. Nah, yang pertama kita lihat kapal induk dulu. Seperti video admin kemarin ya. Ya sebenarnya Mimin cukup bingung bos kemarin. Republic Corp menampilkan kapal induk yang dilabeli dengan nama Giuseppe Garibaldi. Buatan Italia kan? Namun desainnya beda pula bos. Malah jauh beda. Jadi agak bingung apakah itu maksudnya kapal induk Garibaldi nanti dibeli dan dimodif ulang oleh Republic Corp, atau Republic Corp ada rencana buat baru nih dengan basic desain Giuseppe Garibaldi. Nah, dalam video kali ini akhirnya dijelaskan bos. Jadi itu katanya adalah konsep kapal induk masa depan Indonesia. Dan konsepnya didasarkan pada kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia. Tapi desain yang dikeluarkan Republic Corp kali ini telah dimodifikasi sesuai dengan konsep perang masa depan. Jadi kapal induk ini ternyata konsep baru bos, tapi dengan desain Garibaldi yang nanti akan dapat menggendong armada drone-drone tempur, helikopter sampai pesawat tempur katanya. Dan untuk spesifikasinya dibilanglah panjangnya dalam video mencapai 250 meter sehingga bobotnya berkisar di 13.000 ton katanya. Dan rencananya kapal induk ini pun nantinya bakal dibuat di Indonesia. Dan tentunya oleh galangan kapal Republik Palindo. Mantap jos. Oke, kemudian lanjut rancangan selanjutnya yang tak kalah gacor. Nah, ini ada desain kapal frigate Trimaran. Desainnya keren bos, futuristik ya kan? Kayak ada gaya-gaya khas konsep masa depan gitu. Jadi dapat kita lihat desainnya ini mengusung konsep Trimaran. Trimaran itu kayak KRI Golok bos. Dengan 3 lambung sejajar, lambung utama di tengah atau main hull, dan 2 lambung pendamping yang lebih kecil di samping. Itu namanya konsep Trimaran. Jadi ini katanya adalah konsep frigate masa depan dari Republic Corp. Dan dikatakan bahwa decknya bakal lebih luas sehingga mampu membawa senjata lebih banyak. Dan karena spesifikasinya tak dijelaskan, jadi ya kita lihat sama-sama aja di video bos.
Di atas deknya terdapat banyak sekali peluncur-peluncur rudal VLS, Vertical Launcher System. Nah, ini kalau Mimin hitung satu-satu, Mimin zoom ya kan. Ini jumlah totalnya ini mencapai 96 VLS bos. Ngeri sedap. Kemudian yang di sampingnya itu admin kurang tahu, tapi sepertinya itu adalah tempat peluncuran torpedo. Dan di bagian haluan kapal dapat kalian lihat itu terpasang cannon atau meriam yang mungkin umumnya berdiameter atau berkaliber 76 mm. Dan di belakangnya ada sistem CWS, Close in Weapon System, di mana untuk kemungkinan model itu mirip bentuknya dengan SIREM yang fungsinya untuk lapisan pertahanan terakhir terhadap rudal anti kapal, drone, dan pesawat musuh. Sistem CWS SIREM ini otomatis dapat menarget dan menghancurkan ancaman yang masuk dengan kecepatan tinggi dalam jarak pendek bos. Mantap jos. Nah, pertanyaannya apakah ini nanti bakal menjadi frigate masa depan Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Oke, lanjut kemudian kabar kedua bos. Di tengah gegap gempita Paris Air Show 2025, kabar menggembirakan pun datang dari tanah Eropa, yaitu PT Republik Aero Dirgantara alias RAT. Anak perusahaan dari Republik Corp bos, resmi menggandeng Secamik, perusahaan pertahanan asal Prancis, buat ngebangun fasilitas MRO kelas dunia di Bandung. Nah, MRO itu Maintenance, Repair, and Overhaul bos, alias tempat servis pesawat atau bengkel pesawat. Tapi bukan sembarang bengkel, ini mungkin kedepannya bakal jadi markas elit yang bisa ngerawat pesawat militer dan sipil, dari sayap ke roda, dari avionik sampai ke mesin. Dan kolaborasi ini pun bukan cuma soal bisnis semata bos, tapi ini adalah bagian dari strategi besar menuju kedaulatan Dirgantara Indonesia. Jadi kita harapannya nggak mau lagi tergantung pada luar negeri untuk benarin jet-jet tempur kita sendiri, untuk benarin pesawat-pesawat kita sendiri. Jadi harapannya mau pesawat kita udah patah sayap kah, radarnya ngambek, atau mesinnya batuk-batuk ya kan. Nah, harapannya ya semua bisa dihandle langsung di Indonesia. CEO Secamik, Bertrand Lucereo, bilang kami percaya Indonesia punya potensi jadi raksasa MRO di Asia Tenggara. Jadi dalam kerjasama ini mereka akan bawa ilmunya, teknologinya, dan alat-alatnya ke Indonesia. Dan jangan lupa, proyek ini pun juga akan menghidupkan dapur-dapur lokal bos. Dari pelatihan teknisi, pengembangan rantai pasok, sampai alih teknologi. Intinya semua yang lokal-lokal akan ikut dihidupkan. Jadi rakyat kerja, negara berjaya. Dan siap-siap ke depannya, Bandung nantinya bukan cuma kota kembang, tapi juga bakal jadi kota bengkel pesawat, bahkan mungkin sampai ke pesawat militer atau ke pesawat tempur bos. Mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Tim Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Make It Sense.